Perkenalkan, nama saya Rika Layasi Siahaan SSI, guru bidang studi geografi di SMA Swasta Abdi Sejati Perdagangan, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, sekaligus sebagai mahasiswi PPG dalam jabatan tahun 2023 LPTK Universitas Negeri Medan dengan nomor peserta 201699549696. Berikut adalah video praktik pembelajaran saya. Selamat pagi, sebelah sosial 1. Oke, semangat ya. Oke, baik. Angga, silakan beri salam. Salam Santo Yosef. Bersatu, beriman, bertanggung jawab, tulus, taat, ulet. Beri salam kepada ibu guru kita. Selamat pagi, silahkan duduk. Saya lihat sudah semangat ini. Mungkin karena minggu lalu sudah saya sampaikan bahwa laptopnya, bahwa handphonenya sudah standby semua di situ. Sebelum kita mulai sebagai umat yang beragama, marilah kita memulai ya pelajaran kita hari ini dengan berdoa. Mari kita pilih siapa yang memimpin kita di dalam doa. Oke, kira-kira angka berapa? 21. Lupanya namanya sendiri. Sianti. Kita ambil sikap berdoa. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kembali kami mengucap syukur Tuhan atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Tuhan, sekarang kami melakukan proses KBM. Kiranya apapun yang kami lakukan, Engkau turut campur tangan dalam satu hari ini. Kami hanya memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Inilah doa anak-Mu, Santo Yosef. Amin. Tepuk tangan dulu untuk Shanti. Saya pengen mendengar gimana sih perasaan kalian hari ini. Disebutkan ya perasaannya hari ini. Alfian Siregar. Sayu. Bad mood, Bu. Kenapa bad mood? Gak dikasih pak sama ayah. Wah. Aduh, mak jelup ya. Ungkap. Semangat. Oke, tepuk tangan untuk kalian semua. Biar makin semangat, bangkit berdiri semua yuk. Kita menyanyikan lagu nasional sebagai wujud penerapan dari P5 kita. Bangun pemudi-pemuda Indonesia. Oke, silakan duduk. Baik. Belajar geografi itu harus fokus. Ingat, belajar geografi itu harus fokus. Karena geografi itu sekali lagi, karena geografi itu kita mau buat permainan. Permainannya nanti kalian silahkan berdiri ya. Model permainannya begini. Ikutin clue dari saya. Kalau saya bilang clap, maka kamu tepuk tangan. Satu kali aja. Clap. Kalau saya bilang boom, ya, boom. Begini. Kalau saya bilang take, ambil pulpennya. Kalau take mungkin apa? Hap aja deh, hap. Ambil pulpennya. Sudah? Letakin penanya. Jangan ada yang fokus ke pena. Silakan bangkit berdiri. Belajar geografi itu harus fokus karena geografi itu clap, boom, hap. Baik, sudah. Itu adalah melatih fokus kalian. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita minggu lalu. Minggu lalu kita sudah belajar tentang kualitas penduduk. Ya, kualitas penduduk kita ada bicara tentang pendidikan, kesehatan, kemudian mata pencaharian, sampai ke money, sampai ke duit, ya, tentang tingkat pendapatan. Setelah itu kita akan bahas yang namanya kuantitas penduduk. Kalau kualitas bicara mutu, kuantitas bicara tentang jumlah. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini ada 3. Ingat ya, tujuannya ada
Tiga. Yang pertama, nanti kamu mampu menganalisis kuantitas penduduk setelah nanti Bu Rika kasih video. Nanti ada video dia. Jadi kamu bisa tahu, oh kalau bentuk piramidanya begini, ini adalah golongannya ini. Kalau kelompok usiaku yang begini, aku golongan ini. Nah, itu nanti kamu bisa tahu. Kamu bisa menganalisis setelah melihat video. Yang kedua, kamu nanti mampu membuat piramida penduduk. Minggu lalu kan saya sudah bagi tuh jumlah penduduk berdasarkan kelompok usia dan juga jenis kelaminnya. Makanya saya suruh setiap kelompok bawa satu laptop dan yang lainnya pakai handphone. Nah, setelah kamu mampu membuat, kamu mampu menganalisis nih. Ya, kamu nanti mampu menganalisis, lalu kamu nanti ketika selesai dianalisis di kerja kelompok nanti, kamu mampu mengkomunikasikan. Jadi nanti ada yang presentasi ke depan. Untuk hari ini hanya satu aja yang presentasi, karena kita hanya 2 les kan, jadi nggak punya waktu yang cukup banyak. Jadi dia ada 3 tujuan pembelajaran. Yang pertama, menganalisis kuantitas penduduk setelah melihat video pembelajaran. Yang kedua, mampu membuat piramida penduduk. Kemudian mampu mengkomunikasikan. Teknik penilaiannya ada yang pertama kalau sikapnya nanti dari P5. Beriman, bernalar kritis, mandiri, gotong royong. Bu, kapan Ibu nilainya? Nanti ketika Ibu keliling. Makanya yang diam-diam aja di kelompoknya nanti itu terlihat di situ. Yang kedua, nanti dia ada kita pakai Quizy. Pastikan punya paket semua. Ada ya paketnya, Quizy, pakai Quizy. Kemudian yang ketiga adalah saya menilai dari piramida penduduk kamu. Jadi ada 3 penilaian dan nanti di akhir ada surveinya. Oke? Ingat geografi itu? Baik ya. Kita sudah absen, kemudian Ibu Rika sudah sampaikan teknik penilaiannya. Kenapa sih kira-kira kamu dibilang Gen Z? Ada yang tahu nggak? Kenapa ada yang bilang generasi sandwich? Kenapa sih kalian dibilang Gen Z? Kemudian yang sudah tua-tua, ya bukan tua sih ya, kayak golongannya Pak SP itu sandwich, Bu Rika itu kenapa dibilang generasi milenial? Nah, lihat video berikut ini. Jadi kamu tahu, oh kenapa ya aku dibilang Gen Z, gitu ya? Halo kelas 11, bertemu lagi dengan Ibu Rika dalam pelajaran geografi. Hari ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin ya, yaitu tentang kuantitas penduduk. Apa sih yang dimaksud dengan kuantitas penduduk? Kalau bicara tentang kuantitas penduduk, itu adalah kepadatan penduduk yang menempati seluruh wilayah Indonesia yang meliputi distribusi penduduk, susunan, dan kepadatan penduduk. Kalau komposisi penduduk itu merupakan penyusunan kelompok penduduk berdasarkan kriteria, misalkan usia dan jenis kelamin, kemudian sosial, ekonomi, geografis, dan yang sekarang itu berdasarkan generasi. Kalau berdasarkan umur, usia 0 sampai 14 itu kategorinya adalah usia muda atau belum produktif. 15 sampai 64 tahun itu adalah usia produktif, dan 65 tahun ke atas adalah usia tidak produktif. Dari komposisi penduduk berdasarkan usia dan jenis kelamin itu nanti akan menghasilkan yang namanya piramida penduduk, di mana cara membuatnya adalah sisi vertikalnya itu adalah usia, sedangkan sisi horizontalnya kalau dia kanan itu perempuan, kalau dia kiri itu adalah jumlah penduduk laki-laki. Kita membahas satu persatu. Kita mulai dari piramida penduduk ekspansi atau piramida penduduk muda. Kenapa dikatakan piramida penduduk muda? Ini memiliki karakter yang namanya sebagian besar penduduknya berusia muda, kemudian penduduk lanjut usia itu relatif sedikit. Angka kelahirannya lebih besar daripada angka kematian. Pertumbuhan penduduk sangat cepat dan membutuhkan banyak sekali lapangan pekerjaan. Rasio ketergantungannya juga ini besar, dan sebagian besar itu ditemukan di negara-negara berkembang seperti Indonesia, Thailand, Filipina, Malaysia. Nah, piramida penduduk yang kedua itu adalah piramida penduduk yang namanya stasioner atau piramida penduduk tetap.
Piramida penduduk stasioner atau piramida penduduk darat ini memiliki karakter angka kelahiran bersama dengan angka kematian. Jumlah penduduk muda, dewasa, dan tua itu hampir sama. Meskipun penduduknya kecil, hasil ketergantungannya hampir nol dan terjadi perbedaan dalam maju. Piramida penduduk yang terakhir itu adalah piramida penduduk konstruktif atau piramida penduduk tua, di mana kelompok umur mudanya sedikit dan menurunnya tingkat kelahiran dan kematian, meningkatnya angka harapan hidup, kemudian melambatkan pertumbuhan penduduk. Jumlah penduduk usia kerja relatif lebih besar daripada jumlah anak-anak dan orang tua, dan suku ketergantungannya juga rendah. Dan ini menggambarkan bonus demografi. Apabila penduduk usia kerjanya berpendidikan dan produktif bekerja, ini yang akan dituju oleh Indonesia. Biasanya ini ada di negara-negara maju. Ini sering kali, paling sering diucapkan untuk kamu, ya, generasi Z atau generasi yang lahir tahun 1996 sampai tahun 2000-an. Biasanya orang-orang yang melek teknologi dan suka musik. Cukup sekian penjelasan dari Ibu. Kita lanjutkan membahas LKPD. Semangat! Kita buat permainan lagi. Cluenya adalah kalau Bu Rika adalah Y. Sudah? Bu Rika adalah Y. Terus Bu Hutasoid adalah X. Bu Hutasoid adalah X. Pak Adi yang lahir tahun 2001 apa? Z. Oke. Pak Adi? Z. Terus kalau si Juwita? Gibran. Siapa yang tahu Gibran? Milenial. Berarti kalau Anis? Gen X. Gen X. Tepuk tangan dulu untuk Sanja. Oke, mantap ya. Nah, supaya kita lebih mantap, hari ini kita akan mengerjakan pembuatan yang namanya piramida penduduk. Nah, kali ini kita mau coba memanfaatkan teknologi. Kalian kan anak-anak generasi? Oh, kirain ada yang terkecoh ya kan? Generasi? Generasi? Oke, tepuk tangan buat kalian. Berarti masih fokus. Jadi kita pakai yang namanya Microsoft Excel. Coba dibuka semua data yang minggu lalu sudah Ibu bagi. Ada data tahun 2022, 2015, 2005, 2010. 2022 kelompok si Pierre. 2015 kelompok siapa? 2015 kalian. Ya, kemudian ini 2005, yang di sana 2020, yang di sana 2010. Berarti sudah dibuka datanya masing-masing ya. Langkah pertama adalah buka Excel-nya semua, masih di data mentah. Ya, masih di data mentahnya. Langkah pertamanya, yang di handphone juga sama. Sudah, langkah pertamanya, silakan dibuka handphonenya masing-masing. Boleh pakai WPS, boleh pakai Excel. Lihat, di kolom C, klik kanan, kemudian insert. Aman sampai sini? Aman. Terus di bagian kolom C ini, baris kedua, ketik sama dengan, kemudian klik bagian B2-nya. Terlihat? Kemudian tekan shift sama bintang, baru ketik angka -1, enter. Keluar nggak? Keluar. Masih sejauh ini masih aman? Oke, geret sampai ke bawah. Bisa? Bisa, Bu. Oke, bisa. Wes, mantap. Terus, Bu, tadi piramida Ibu nggak adanya minus-minusnya. Kok ini ada? Kita kerjain lagi. Klik kanan lagi. Oke. Terus, format cell.
pilih number, terus pilih yang ini nak, yang merah-merah ini yang tanpa negatif. Karena kita mau menghilangkan negatifnya. Oke, sampai sini bisa. Kalau ada kesulitan boleh raise hand ya. Oke, sudah ada yang bilang oke, berarti lancar ini. Bisa Ririn? Bisa. Terus ini di blok. Bloknya bagaimana? Ya di blok begini. Geret sampai ke bawah. Sudah? Sejauh ini sudah bisa? Bisa. Terus tengok di sini insert. Kemudian ini boleh ada yang langsung laptopnya bisa langsung tekan ini 2D. Tapi kalau dia masih begini pilih more column. Terus pilih bar. Pilih yang ini, model begini. Oke, kita klik oke. Keluar? Sudah keluar, oke. Mantap ya. Terus ini yang di tengahnya ini mau kita ganti. Ini kan 1, 2, 3, 4, 5. Padahal kalau tadi piramida penduduk dari video harusnya kan ini kan. Nah, gimana cara menggantinya? Ya, kita klik dia. Sorry, salah tekan. Ini. Arahkan kursornya ke tengah. Kenapa bintang? Aman? Klik kanan. Format axis. Sudah. Pilih label. Kemudian label position. Terus pilih low. Bisa? Oke. Terus kan masih 1, 2, 3, 4, 5. Klik kanan lagi dia. Klik kanan. Kemudian select data. Select data. Terus ini diedit. Bloklah dia dari 0 sampai 4 sampai ke bawah. Modelnya begini ya nak. Ini dulu. Sudah Emmanuel? Pakai handphone juga bisa ya. Kemudian oke. Terus seri 1. Seri 1 tekan edit. Dipilih dulu ya seri 1-nya, tekan edit. Bisa Dodi? Pilih laki, tulis laki. Laki. Oke. Series 2-nya pilih lagi edit perempuan. Oke. Aman? Oke. Nah, ini rada dibesarkan ya nak, biar kelihatan semua kelompok usianya. Nah, kan udah kelihatan kan? Udah jadi Bu, kita ini dulu, kita ganti dulu judulnya. Bu, di tempatku nggak ada Bu judulnya Bu. Nggak apa-apa, nanti di PPT-nya dibuat. Piramida Penduduk Indonesia tahun 2020. Sudah. Selesai. Cuman kan kurang bagus nih kita lihat. Ya kan? Kurang bagus. Maka ini silakan di blok. Kemudian series option. Series optionnya, series overlapnya dia di 100-kan, gap width-nya dia di 0-kan. Sudah. Gradient line. Ya, pilih gradient line. Sama ini juga pilih gradient line. Udah Bu, selesai, selesai. Bisa? Bu, gini aja. Ya enggak. Nah, selesai ini, yang gitu udah jadi. Tepuk tangan dulu dong tukang gitu. Sudah? Ya. Nanti yang ini ada reward tersendiri nanti untuk yang the best. Sudah? Ini dianalisis. Per kelompok kalian analisis. Oh, kalau alasnya lebar, berarti pengaruhnya kemana?
Kalau tengahnya yang lebar pengaruhnya kemana? Oh ini kan jumlah bagian kerucutnya atas ini sedikit, pengaruhnya kemana? Silakan dianalisis per kelompok. Saya kasih waktu sampai pukul 9:05. Kelamaan. Kita selesai jam berapa? Sampai jam 9 tepat aja? Sudah? Di copy per orang. Sudah? Kelompok sana dengan di copy per orang ke PPT-nya juga. Jadi ditampilkan. Oh ini punyanya si ini punya ini punya ini. Kemudian didiskusikan apa dampaknya terhadap Indonesia. Bu dikerjanya di mana? Di Canva. Oke? Selamat bekerja. 9 tepat. Semuanya sudah harus mengirim ke WA grup. Kenapa? Iya di screenshot deh. Oke mantap. Ini agak dilebarkan aja. Terus hasilnya ini mau dikirim ke PPT kalian. Kumpulkan sambil kalian berdiskusi ya. Oh iya, Excelnya juga dikirim sama saya ya nak. Excelnya dikirim ke WA saya. Udah kau kirim bang? Mana coba? Oke. Waktu kita sudah habis, tepuk tangan dong buat kalian. Sekarang kita akan lihat kelompok yang maju. Ya, kelompok yang maju. Kelompok sih? Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada teman-teman dan juga ibu guru yang telah memberikan kami kesempatan untuk presentasi pada hari ini. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Jadi hari ini kelompok kami akan membahas hasil analisis kami mengenai piramida penduduk yang baru kita kerjakan ya teman-teman. Jadi teman-teman, adapun bentuk strukturnya yang untuk memulai, yang pertama akan ada latar belakang, yang kedua dampaknya kepada pendidikan, kesehatan, juga pada lapangan pekerjaan. Lalu kami akan membuka sesi tanya jawab. Oleh karena itu, tidak perlu berlama-lama, kami akan memulai presentasi kami. Silakan, Immanuel. Untuk bagian latar belakang akan dijelaskan oleh anggota kelompok kami, Edward. Baik teman-teman, saya akan menjelaskan di bagian latar belakang. Untuk mencapai kesejahteraan di suatu negara dipengaruhi banyak faktor, baik dari segi ekonomi, politik, dan salah satu yang penting yaitu geografi. Oleh karena itu, kami akan membahas tentang bagaimana dampak pertumbuhan penduduk mempengaruhi dari segi pendidikan, lapangan kerja, dan fasilitas kesehatan. Baik, ini adalah hasil dari kerja kami. Yang pertama, di usia pendidikan, usia 0 sampai 14 tahun berada di 10.000 ke atas. Yang kedua, usia produktif 15 tahun sampai 64 tahun berada di 5.000 sampai 10.000. Yang ketiga, usia lansia dari umur 65 tahun ke atas berada di 5.000 ke bawah. Kembali ke moderator. Baik, untuk pendidikan, berdasarkan data di atas, jumlah usia anak yang berada di usia 1 sampai 19 berada di angka lebih dari 10.000. Hal ini menandakan jumlah usia anak yang berada dalam pendidikan sangat tinggi dibanding usia lansia yang hanya sekitar 5.000 jiwa. Jadi, apa kaitannya pada pendidikan? Nah, yang pertama, tingkat partisipasi pendidikan. Tingkat partisipasi meningkat karena tingginya usia dalam pendidikan. Yang kedua, tuntutan infrastruktur pendidikan. Karena banyaknya usia belum produktif, dibutuhkan banyak infrastruktur yang terkait dengan pendidikan. Yang ketiga, tingkat persaingan. Karena tingginya usia,
belum produktif, maka semakin banyak pula persaingan antar usia non-produktif. Dan yang terakhir, tantangan guru dan pengajar. Hal ini meningkatkan tantangan bagi guru untuk memberikan perhatian yang cukup kepada banyaknya peserta didik. Jadi demikianlah hasil analisis kami mengenai piramida penduduk yang sudah kami analisis. Kami membuka ruang pertanyaan bagi teman-teman yang ingin bertanya mengenai materi kelompok kami. Ya, kami persilakan Saudari Inka memberikan pertanyaan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh kelompok. Sebelumnya perkenalkan nama saya Inka Silitonga, saya dari kelompok 4 izin bertanya, apa dampak keterkaitan peningkatan penduduk Indonesia dengan permasalahan lingkungan yang terjadi di Indonesia? Sekian, terima kasih. Tangan dong. Siapa lagi? Ini Sela boleh? Terima kasih atas kesempatannya. Kelompok 2 ingin bertanya kepada kelompok 5, bagaimana pendapat kelompok mengenai fasilitas kesehatan dan obat-obatan untuk daerah yang terpencil dan terjangkau? Terima kasih. Kami akan menjawab pertanyaan teman-teman yang karena itu kami ingin meminta teman-teman untuk memberikan kami waktu sebentar untuk berdiskusi, untuk menjawab pertanyaan yang teman-teman berikan. Berarti nanti pertama kita bilangnya nanti kan itu kayak apa tadi? Kayak harus adanya bantuan kayak dari kita langsung ngomong ke terhadap pemerintahan yang ada di daerah tersebut. Konfirmasi Iya. meningkatkan fasilitas kesehatan Ya, jangan memang secara langsung kayak iya kan nggak mungkin juga kita ada apa itu lanjut siapa yang jawab apa? nanti aku bantu Kami akan menjawab pertanyaan yang teman-teman berikan. Oleh karena itu, untuk pertanyaan pertama, kami akan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Saudari Inka. Untuk pertanyaan Inka akan dijawab oleh anggota kelompok kami, Ayu. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Inka. Apa dampak keterkaitan pencemaran lingkungan terhadap piramida penduduk? Jawabannya yaitu semakin banyaknya suatu penduduk akan mengakibatkan suatu pencemaran lingkungan, yang dimana suatu pencemaran lingkungan tersebut terjadi akibatnya yang diakibatkan dari suatu penduduk. Contohnya kebanjiran, yang dimana suatu kebanjiran ini terjadi dari suatu penduduk, yang dimana suatu penduduk tersebut membuang sampah sembarangan. Apakah Saudari Inka dapat menerima jawaban dari kelompok kami? Ibu menanggapi dari kelompok kami ada yang menanggapi jawaban dari kami. Baik, saya Syanti Purba dari kelompok 4 ingin menanggapi jawaban dari kelompok 5. Di sini saya ingin bertanya, jika memang kalau semakin banyak penduduk, semakin cemarnya lingkungan, kata kelompok tadi kan, saya bertanya solusi apa yang dapat kelompok berikan agar dapat mengurangi pencemaran lingkungan tersebut. Terima kasih. Siapa? Rilin mungkin mau menjawab? Terima kasih untuk sanggahan tanggapannya. Kalau menurut kelompok kami sendiri, yang dimana yang pertama itu adanya program KB. Kenapa pemerintah memberikan program KB di Indonesia ini? Yaitu untuk membatasi jumlah penduduk yang ada di Indonesia, karena Indonesia ini adalah salah satu negara yang sangat banyak penduduknya. Oleh sebab itu, Indonesia dan pemerintah Indonesia sudah lama memberikan atau melakukan suatu program ini, yaitu program KB. Lalu yang dimana adanya melakukan suatu program
yang mungkin bisa kita berikan kepada orang lain agar memanfaatkan serta kita yang menjaga dari diri kita sendiri, yang menjaga bagaimana lingkungan ini agar bersih. Jadi otomatis kalau kamu memang mau bersih jadi kalau otomatis kamu mau bersih yaitu kamu dari dirimu sendiri. Jangan kalau mereka memang mau kotor, kamu jangan ikutin mereka. Jadi intinya dari dirimu sendiri dan ikuti program yang diberikan oleh pemerintah. Terima kasih. Yang kedua, kami akan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh saudari Sela. Pertanyaan Anda akan dijawab oleh saya sendiri. Bagaimana pendapat kelompok terhadap fasilitas kesehatan di daerah terpencil? Menurut kami, untuk menanggapi hal tersebut, kita perlu berkompromi langsung dengan pemerintah setempat untuk menyediakan fasilitas kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan yang berada di daerah-daerah terpencil. Contohnya seperti posyandu atau fasilitas kesehatan lain yang dapat mendukung pertumbuhan penduduk di daerah-daerah tersebut serta meningkatkan kualitas hidup dari masing-masing masyarakat yang berada di daerah terpencil. Apakah jawaban kami memuaskan, Saudari Sela? Oke. Demikianlah presentasi kami pada hari ini. Kami mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Oke. Sebagai hadiahnya untuk yang bertanya dan yang sudah menjawab dikasih hadiah ya. Dapat hadiah. Ya nggak sarapan nih. Ini masih banyak nih. 10 yang tertinggi nanti untuk puisi dapat hadiah lagi. Oke, sekali lagi tepuk tangan untuk kelompok 5. Sedikit menyimpuli dari sebenarnya tadi sudah ada muncul pertanyaan-pertanyaan kayak di kelompoknya orang si Sophia tadi. Si Sophia udah apa gitu berdebat dengan si Gita, cuman tahan gitu ya. Kita fokus ke sini. Apa sih pengaruhnya? Kalau alasnya semakin luas, semakin lebar, berarti yang dibutuhkan adalah fasilitas pendidikan. Jadi kalau usia sekolahnya banyak, maka pemerintah wajib menyediakan yang namanya fasilitas pendidikan. Nah, tadi dibahas oleh kelompok 5, katanya gini, karena menyangga jawaban dari si Shanti ya, kita buat KB katanya. Makanya kamu mungkin mendapati sekolah di kampung kamu ada yang sudah tutup. Ya kan? Ada ya? Biasanya kayak SD yang dulunya kayak di tempat saya di grouping dia. Kenapa? Jumlah siswanya makin sedikit, menurun. Kenapa? Dulu alasnya lebar, luas. Ya, jadi disediakan sekolah banyak. Lah sekarang dibuatlah KB, ya kan Anggito? Dibuat KB. Akhirnya jumlah penduduknya makin berkurang. Berarti apa yang disediakan? Harus disediakan lapangan pekerjaan. Ya, kebetulan punyanya orang si Sela dengan Angga, atasnya yang lebar, atasnya. Justru bagian yang paling atas itu lebar. Berarti yang harus disediakan fasilitas apa? Kesehatan. Jadi itu adalah kesimpulan untuk hasil kerja kalian. Minggu depan kita akan lanjut lagi. Siap-siap kita akan kuis. Silahkan dibuka kuisnya. Oke, kita mulai.
Amel naik, Amel naik. Wih, ada yang memilih si Gibran jadi generasi X. Bi? Sepertinya ininya ini. Oh. Yang terkenal Maju ke depan. 1, 2. Maju. Juara 1. Juara 2. Juara 2. Oke. Kayaknya cukup ini. 1, 2, 3, 4, 5. Nah. Kalian dua-dua. Karena 1, 2, 3. Oke, yang tadi lagi ya. 10. Siapa tadi 10 besarnya? Kita akan tutup pertemuan kita. Hari ini kita belajar tentang kuantitas penduduk. Kalau masih ingat calon-calon presiden kita kemarin, baik Anies, baik Prabowo, baik Ganjar, selalu bilang gini, tahun 2030 adalah 2030 kita memiliki bonus demografi. Bonus demografi ini yang begitu dirindukan oleh semua negara karena dia usia produktif. Jadi kalian ini 2030 akan menjadi bonus demografi untuk Indonesia. Apa yang diharapkan oleh Indonesia? Kamu adalah penduduk bonus demografi yang memiliki intelektual yang bagus. Jadi masa depan bangsa ini di tangan kalian. Mau jadi atau enggak itu di tangan kalian. Yang sekarang pada posisi generasi Z, Gen Z. Jadi nanti di 2030 sampai 2040 kalian akan menjadi orang-orang yang membuat bangsa ini makin maju, makin bagus, makin sukses, makin dipandang oleh dunia. Caranya bagaimana? Jadilah anak muda yang memiliki intelek. Jadi jangan nanti ada yang memikirkan lulus SMA mau langsung mangoli. Ya Wahyu? Siapa? Janganlah ya. Oke. Di akhir supaya bisa kita adakan survei, mari dibuka Google Form-nya. Silakan diisi bagaimana perasaan kamu ketika belajar ini. Oke, udah hampir rata-rata ya. Oke. Baik, kita akhiri pertemuan kita hari ini. Terima kasih untuk 11 sosial 1 yang sudah semangat untuk belajar. Jangan lupa tetap dipelajari karena pertemuan berikutnya akan tetap ada kelompok yang maju. Ya, kita akan akhiri. Tepuk tangan dulu untuk kalian semua. Karena hari ini penutupnya tanggal 6. Oke, tanggal 6 aja kita pilih ya. Jam. Sofia. Sebelum kita mengakhiri kegiatan belajar mengajar kita, ada baiknya kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa yang baik, Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih kami ucapkan kepadamu ya Tuhan, karena pada pagi hari ini kami telah selesai mengadakan kegiatan belajar mengajar kami. Tuhan, kiranya kegiatan belajar mengajar kami dapat kami gunakan di masa depan kami. Hanya inilah doa anakmu dengan perantara Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Oke, terima kasih Sofia. Kurang semangat tepuk tangannya. Baik, beri salam. Beri salam kepada ibu guru kita. Selamat pagi, terima kasih. Silakan istirahat.